Halo Sobat Bodifit, hari ini saya bersama Mas Gusti. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda nih. Biasanya kan kita membahas bagaimana sih cara menurunkan berat badan, bagaimana sih cara mengecilkan perut buncit. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menaikkan berat badan. Nah, buat teman-teman yang pengen naikin berat badan, buat cowok ataupun cewek, kalian bisa ikutin tips dari Mas Gusti. Karena Mas Gusti ini bisa menaikkan berat badan dari berat badan berapa Mas Gusti? Dari 50 kilo. 50 kilo sekarang 78 kilo. hampir 28 ya. 28 kilo. Bahkan kemarin sempat nyuntuh 80 ya. Ya, gitu. Nah, kali ini langsung aja Mas Gusti jelaskan dari program pola makannya dulu. Makannya apa aja sih dari pagi sampai malam. Oke, langsung aja Mas Gusti jelaskan ke teman-teman yang pengen naik berat badan. Langsung. Aku biasanya makan pagi itu, aku biasanya makan roti 4 tangkep. Nah, itu biasa pakai selainya itu selai kacang, selai coklat ada. Pokoknya apapun yang ada di rumah. Apa aja ya? Ya, apa aja. Sikap. Ya. Untuk proteinnya di pagi hari itu biasanya pakainya telur 3 butir sampai 4 butir per pagi itu. Jadi aku kuningnya itu biasanya dimakan juga. Cuman biasanya cuma 2 atau satunya aja dari 4 atau 3. Oh. Tuh. Itu Nah, bisa diolahnya apa? Direbus, didadar atau di apa? bisa direbus, biasanya juga didadar. Jadi Oh. tapi lebih sering direbus. Gitu. Jadi telurnya sampai 4 ya? Ya, 4. Minum susu nggak? Minum susu. Susu. Tapi kalau minum susu itu biasanya untuk cemilan. Cemilan ya? Nah, ini oke. kita sekalian masuk ke jam cemilan di jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke. Nah, biasanya karena kalau udah pagi itu kan tadi makannya kayak gitu, mungkin biasanya udah lapar lagi tuh di jam segitu. Biasanya aku makan di jam 9 sampai 10 itu untuk cemilannya itu biasanya makan buah kayak pisang dua buah, terus atau alpukat atau mungkin telur lagi beberapa butir kayak dua butir atau 3 butir atau biasanya minum suplemen. Suplemen. Ya. Pakainya apa nih suplemennya? Aku biasanya sih menggunakannya itu Progainer. Progainer. Ini Yes. nih Progainer nih ya. Oh iya iya, ini dia ya. Ya. Progainer ini sebagai cemilan juga bisa nih. Jadi buat teman-teman yang udah mulai lapar karena Mas Gusti kuliah pagi kadang-kadang ya. Kuliah pagi. Jadi nggak sempet jajan, nggak sempet daripada jajan yang nggak jelas, mendingan pakai Progainer ya. Karena ini udah mengandung 1030 kalori. Nih ya. Dan proteinnya tuh 55 gram. Ya kan? Oke, langsung aja ke makan siang. Nah, makan siang itu biasanya aku dari nasi dulu. Nah, nasinya itu gunainnya nasi apaan aja. Aku biasanya 2 sampai 3 centong nasi per sekali makan. Lauknya? Nah, untuk lauknya dari proteinnya itu biasanya aku makan apa aja. Ayam, ikan, tempe, tahu, daging. Oh. Nah, pokoknya seadanya di rumah. Nah, tapi kalau untuk yang paling major atau yang paling sering itu biasanya ayam. Ayam. Biasanya 2 sampai 3 potong per sekali makan. Untuk cara masaknya itu biasanya paling sering itu dibakar atau digoreng. Digoreng juga boleh ya? Digoreng juga boleh. Oke. Lanjut. Untuk sayurannya itu biasanya di rumah itu paling sering sop. Sayur sop. Sayur Ya. sop. Nah, itu paling Karena udah komplit ya. Ya. Udah ada kentang, ada sayurannya, ada kacang panjang, ada buncis ya kan. Ada ayam juga ya kan. Nah, itu udah ayam lagi kayak gitu. Nah, untuk di cemilan sore biasanya aku juga ada cemilan sore. Biasanya aku tetap makannya baik lagi kayak yang pagi seperti buah-buahan atau dinner lagi. Dinner lagi. Ya, oke. Betul. Lanjut Nah. ke makan malam. Nah, makan malam itu biasanya aku sama juga sama persis kayak di makan siang karena kan aku ngikutin yang ada di rumah. Jadi tapi semisal aku ada di luar itu biasanya tetap aku jaga sebisa mungkin tetap yang ada proteinnya, karbohidrat dan juga sayur gitu. Terus makan malam udah ya. Udah makan malam. Makan malam kayaknya sama makan persis. siang ya, Yes. karena biasanya yang dimasak itu ya dimakan lagi. Nah, sekarang untuk mau tidur nih, apakah ada makan lagi? Biasanya aku itu kalau sebelum tidur tergantung ya. Biasanya kalau sorenya pas lagi cemilnya itu banyak, biasanya makan malamnya tuh udah nggak terlalu. Pas lagi mau tidurnya itu udah nggak terlalu lapar. Iya. Jadi buah lagi. Tapi kalau misalnya lagi di jam cemil sorenya itu nggak banyak, biasanya aku minum Gainer lagi. Dinner malam. lagi. Nah, karena kirain ini scoopnya gede, jadi Mas Gusti nggak minum semua ya mungkin ya. Nggak segini ya. Iya. Ya, ini kan scoopnya gede banget nih. Kurang lebih ini berapa nih? Berapa? 8 ons. 8 ons ya. 8 ons itu kalau misalkan satu gainer ini paling cukup 4 kali ya, 4 scoop ini ya, 4 sampai 5 lah.
Nah, buat teman-teman mungkin dibagi menjadi 2, misalkan pagi setengah, nanti sore makan cemilan setengah gitu ya, sama malam kalau masih lapar lagi setengah lagi gitu. Jadi nggak harus 1 sendok segini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memenuhi kebutuhan kalori teman-teman, teman-teman bisa minum 1 hingga 2 scoop per hari ya. Tapi saya sarankan 1,5 scoop aja. 1,5 scoop itu hampir 1.500 kalori. 1030 ya, 1030 kalori ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen nyobain Pro Gainer dari Muscle First, kalian bisa cek di kolom deskripsi karena produk ini udah halal dan udah BPOM. Jadi aman buat teman-teman. Ingat ya, spesial buat teman-teman yang di atas umur 15 tahun yang pengen naikin berat badan, yang pengen punya badan lebih ideal. Nah, sekarang untuk latihannya nih, kan Mas Gusti katanya udah mulai latihan dari di bawah umur 14 tahun, ya kan? Yes. Itu latihannya waktu di bawah umur 14 tahun, itu apa aja? Jadi biasanya pas aku dulu masih kecil, itu dari SD, SMP pokoknya, itu aku biasanya tetap latihannya itu skipping, pokoknya fun sports lah. Jadi kayak apapun itu, kayak badminton, volley, pingpong, dan sebagainya macamnya. Push up juga tetap, sit up juga sama, pull up juga dulu aku sering. Cuman untuk yang fun aja, nggak terlalu yang berat banget karena dulu itu kan masih pertumbuhan, masih masa pertumbuhan. Iya. Nah, sekarang Mas Gusti ini tingginya berapa? Aku sekarang tingginya itu di 185 cm. 185, luar biasa. Nah, sekarang beratnya 78. Buat teman-teman yang yang belum mempunyai badan ideal, yang masih terlalu kurus, baik cewek ataupun cowok, atau buat teman-teman yang anaknya masih kurus, kalian bisa ikutin program latihannya Mas Gusti juga ya. Kalau misalkan masih di bawah 15 tahun, saya sarankan untuk latihan-latihan yang game gitu ya. Bola, badminton, ya kan. Mungkin skipping boleh, push up boleh ya, push up boleh. Terus pull up, ya kan, supaya ototnya itu bertambah. Ya, supaya lebih kuat dan lebih fit tentunya. Berenang juga boleh. Nah, sekarang sudah 15 tahun, pasti Mas Gusti udah mulai nge-gym nih, ya kan. Terus latihannya apa aja? Biasanya itu pasti ada per paket latihan. Jadi entah itu pull atau push, atau misalnya aku latihan dada dicampur sama latihan tricep, latihan back dicampurnya sama bicep, atau latihan kaki biasanya dicampur sama perut. Nah, itu kayak gitu. Untuk kardionya sendiri aku biasanya itu entah aku lari, jogging ya, lari, lari sama seperti jumping jack dan lain sebagainya. Dan aku juga biasanya itu suka pulang pergi atau suka naik gunung, lari atau sambil jalan. Gitu. Itu olahraganya yang simple ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu program Mas Gusti, latihannya apa aja saat di gym, kalian bisa cek di kolom deskripsi aja. Latihannya sudah saya taruh di situ supaya teman-teman bisa ngikutin program latihan untuk menaikkan berat badan. Jadi naikin berat badan itu latihannya harus latihan strengthening ya kan, latihan otot supaya otot kalian bisa bertambah, bukan lemak kalian yang bertambah. Kebutuhan kalori harus terpenuhi, kebutuhan protein harus terpenuhi juga. Nah, buat teman-teman yang pengen naikin berat badan, langsung aja kalian bisa follow Instagramnya Mas Gusti, supaya teman-teman bisa tanya-tanya ke Mas Gusti, gimana sih cara naikin sampai 28 kilo, bisa mendapatkan body yang ideal. Jadi nggak terlalu kurus dan juga nggak buncit gitu. Gimana caranya? Naik tapi nggak buncit gitu ya. Naik berat badannya tapi tetap ideal gitu. Nah, langsung aja ya, buat teman-teman subscribe channel Bodyfit supaya teman-teman juga dapat informasi-informasi penting dari kita, baik gimana sih cara nurunin berat badan, gimana sih cara naikin berat badan, ya, supaya teman-teman dapat notifikasi video-video yang bermanfaat tentunya. Oke, untuk subscribe-nya di pojok sebelah sini. Nah, jangan lupa teman-teman juga bisa tonton video-video yang lain, gimana sih cara latihan yang dulu saya lakukan juga untuk menaikkan berat badan. Ya, kalian bisa tonton video-videonya di sini. Oke, saya pikir cukup ya, Mas Gusti. Ada tambahan? Mungkin tambahan dari aku sih, selain dari pola makan sama pola olahraga, pasti istirahat. Istirahat ya, ya benar, istirahat kurang lebih 6-8 jam ya. Ya, oke, saya pikir itu aja ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di program-program berikutnya. Salam Bodyfit.